Hai, perkenalkan nama saya Gusti Audrey Fatmi. Saya dari Prodi D4 Kebidanan semester 1. Saya ingin menjelaskan atau setoran hafalan tentang struktur sel. Ini gambarnya. Maaf hujan. Sebelum saya menjelaskan struktur sel, saya ingin menjelaskan definisi sel terlebih dahulu. Sel merupakan organel atau partikel terkecil makhluk hidup. Sel merupakan susunan penyusun atau pembentuk makhluk hidup. Sel berukuran sangat kecil sehingga hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Ini gambarnya. Ada 18 bagian, yaitu yang pertama silium, yang kedua membran sel, yang ketiga smooth retikulum endoplasmik, retikulum halus, yang keempat nuklear pore, yang kelima nukleolus, yang keenam nukleoplasma, yang ketujuh nuklear envelope, yang kedelapan nukleus, yang kesembilan raw retikulum endoplasmik, retikulum kasar, yang kesepuluh mitokondria, yang kesebelas sitoplasma, yang kedua-belas secretory vesicle, yang ke-13 Golgi apparatus, yang ke-14 periksom, yang ke-15 sentrosom, yang ke-16 sentriol, yang ke-17 lisosom, dan yang ke-18 adalah ribosom. Ini gambarnya. Yang pertama adalah silium. Silium berfungsi sebagai alat bantu pergerakan yang menonjol dari sebagian sel. Yang kedua adalah membran sel, mengatur zat yang keluar masuk ke dalam inti sel. Yang ketiga adalah smooth retikulum endoplasmik. Smooth retikulum endoplasmik membentuk lemak dan steroid. Yang keempat adalah nuklear pore, jalan keluar masuknya zat dan bahan-bahan dari ke dalam dan ke inti sel. Yang kedelapan adalah nukleolus, berfungsi sebagai membentuk atau memproduksi ribosom yang bertindak sebagai tempat pembentukan protein di dalam sel. Yang keenam adalah nukleoplasma, tempat untuk mengolah berbagai enzim. Yang ketujuh adalah nuklear envelope, melindungi DNA. Yang kedelapan adalah nukleus, menyimpan informasi genetik berupa DNA, dalam bentuk DNA. Yang kesembilan adalah raw retikulum endoplasmik, mengisolir dan membawa protein ke dalam bagian inti sel. Yang ke-10 adalah mitokondria, produksi ATP. Yang ke-11 adalah sitoplasma, bisa dilihat, menyokong dan memastikan keadaan sitomolekul seluler. Yang ke-12 adalah vesicle atau secretory vesicle, membawa protein atau lipid yang telah mengalami proses di dalam lemen sakulus. Yang ke-13 adalah Golgi apparatus, melepaskan sekresi pada permukaan sel. Yang ke-14 adalah periksisom. Mana yang 14? 14 adalah periksisom, mengurangi peroksida H2O2 dari sisa-sisa metabolisme toksik dan perubahan lemak menjadi karbohidrat. Yang ke-15 adalah sentrosom, mengatur zat yang keluar masuk dalam inti sel. Yang ke-16 adalah sentriol, membantu dalam pembelahan sel dan memfasilitasi pemisahan kromosom. Yang ke-17 adalah lisosom, mengontrol pencernaan intraseluler. Yang ke-18 adalah ribosom,
menerjemahkan mRNA yang akan berubah menjadi protein. Sekian hafalan dari saya, Gusti Ayudhira Fatmi. Terima kasih. Maaf jika ada salah tutur kata.